Halo teman-teman, balik lagi sama gua Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham ya. Jadi buat teman-teman yang baru join di channel saya dan belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Oke? Dan juga teman-teman, hari ini update sedikit tentang resesi teman-teman ya. Gua kasih tips and trick lagi tentang resesi. Jadi tampaknya kalau misalnya kita lihat ya dari makroekonomi dan segala macamnya, memang betul ternyata resesinya tidak terjadi harusnya di tahun ini, tapi di kemungkinan bisa di awal 2023 begitu ya. Jadi update aja buat kalian ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian itu masih ngumpulin modal teman-teman ya, atau kalian masih mencari atau side hustle di saham, itu masih bisa banget ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti saya memperlakukan saham ini sebagai tradingan gitu ya, bukan di invest ya gitu, karena menurut saya sekali lagi di saat-saat seperti ini investment itu masih agak risky teman-teman ya, karena kita tahu kalau misalnya nanti andai kata resesi itu terjadi dan market itu ketarik atau crash sedikit, ya itu akan menjadi berbahaya ya. Jadi lebih baik kita jadikan ini side hustle untuk trading, sehingga kita bisa mendapatkan kumpulan modal lagi. Jadi nanti begitu market crash kita punya modal, baru nanti kita bisa invest di jangka waktu yang lebih panjang, seperti itu ya. Oke. Ngomongin tentang IHSG sedikit teman-teman ya, kita ke IHSG. Seperti ini. Nah, saya menggunakan TradingView sekali lagi teman-teman ya. Jadi ini adalah charting tools yang saya gunakan untuk menganalisa saham, kripto dan juga forex secara teknikal. Kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian langsung aja nih ke websitenya di tradingview.com. Kalian langsung daftar secara gratis, terus kalian bisa langsung, kalau misalnya udah daftar, kalian ke bagian chartnya langsung bisa seperti ini ya, menikmati fitur-fitur seperti ini tanpa harus install aplikasi ya, karena ini web based, jadi ini simple dan juga efektif banget gitu ya. Dan tapi kalau misalnya kalian mau coba yang berbayarnya ya, dengan fitur-fitur yang lebih bagus lagi, yaitu seperti indikator bisa lebih banyak, bisa melakukan backtest, kalian bisa cek linknya yang ada di description di bawah gitu ya. Terus kalian tinggal pilih aja kalian pengen seperti apa yang pro-nya begitu ya. Ya, ini dari indeks kita teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatiin, oke. Indeks kita tuh bergerak korektif ya waktu itu, dan sekarang sampai di minggu-minggu kemarin ya, sampai hari Jumat penutupan kemarin itu menguat ya IHSG. Jadi ini bagus, balik lagi ke 7091. Oke, ini saya buka komposit yang sudah saya gambar ya teman-teman, seperti ini ya. Kalau misalnya kita lihat ya, sekarang dia berada di dekat-dekat level memang untuk dia berbalik ya, atau korektif gitu ya. Hal ini bisa kalian perhatikan teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat ya, di hari Jumat kemarin itu dia bisa close di merah ya, di 7053 ya. Tapi dia membuat konsolidasi, sehingga kemungkinan minggu depan teman-teman yang harus diperhatikan adalah level konsolidasi ini ya. Jadi kita jagain aja teman-teman ya. Kalau misalnya dia bisa close di atas area ini, dia kemungkinan pergerakannya akan ke atas sampai ke level kurang lebih di 7250-an ya. Tetapi kalau dia break ke bawah, dia akan koreksi atau akan bergerak lebih bawah lagi, mungkin membentuk shoulder kanan. Cuman kemungkinan besar ya, kalau menurut saya minggu depan IHSG range-nya itu akan bergerak di 6998 sampai ke 7100. Jadi dia akan bikin base dulu ya, sampai nanti base-nya ini sudah matang dan dia baru pecah ke atas ya. Ini tendensi kalau kayak gini base-nya akan pecah ke atas seperti itu ya. Jadi untuk IHSG kayak begitu. Sekarang untuk saham-saham yang kemarin saya sudah sebut teman-teman ya. Yang pertama tuh ada S Hardware. Nah, S Hardware menarik ya, saya sudah trigger ya, saya udah buy teman-teman untuk S Hardware. Sekarang dia masih ke reject lagi teman-teman ya. Kenapa? Karena moving average ini dia jadinya bisa ke reject gitu. Cuman itu nggak apa-apa ya, kayak saya percaya dua impulsif movement ini bisa menahan. Stop lossnya saya juga masih sama, belum saya geser-geser teman-teman, seperti itu. Mungkin ini akan saya geser ke atas lagi di 475 saja, karena patokan saya hanya di dua candle bullish ini saja gitu ya. Untuk TP-nya juga masih sama seperti itu, jadi ini saya masih pertahankan. Kemudian ada PZZA teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk PZZA ini dia juga masih konsolidasi teman-teman. Di sebelah sini belum ke trigger entry kita. Kita tunggu sampai dia harganya bisa close di atas level 570 baru kita bisa masuk teman-teman ya, seperti itu. Dan kalian bisa lihat ya, harganya masih berkutat di area ini. Kenapa ya? Karena memang secara volumenya di area ini juga memang masih tebal ya, masih
banyak ya volumenya. Jadi kita tinggal tunggu akumulasi di sini terus dan kita lihat nanti dia baru pecah ke atas ya, seperti itu. Dan untuk saham-saham yang bisa ditradingkan minggu ini referensinya teman-teman ya dari Big Bank semua ya. Jadi pertama ada tentunya BRI teman-teman di sini. Kalian bisa lihat ya, memang BRI sudah di harga di atas, cuman ada baru pecah area konsolidasi kecilnya di sini dengan candle bullish and bullish pin bar seperti ini. Itu penanda momentumnya kuat. Jadi kalau misalnya saya bisa kasih saran teman-temannya di sini, kalian bisa entry di level 4610 sampai 4630 ya, itu untuk entry-nya. Dan untuk TP-nya kalian bisa coba di level kurang lebih di level 4870 gitu ya. Sorry, ini seperti ini. Oke. Nah, ya, untuk stop loss-nya kalian cukup di bawah 4480 ya. Jadi risk reward ratio 1/1,9 ini juga masih bagus. Kemudian ada BBNI dan BCA tentunya ya, ada dua bank itu juga. BNI juga sama, kurang lebih dia break structure high sebelumnya. Kalau misalnya kalian lihat ada structure high sudah di break dan dia retrace bertahan dia di structure-nya ini dengan membentuk rejection bullish seperti ini juga bagus ya. Kalian juga bisa entry nanti di harga yang bagusnya tuh 9375, stop loss-nya di 8950, targetnya kalian bisa set 1/1,5 atau 1/2 teman-teman ya di angka 10.250 seperti itu. Kemudian yang terakhir BCA teman-teman, ini juga dari banking juga sama ya. Dia memang tertahan di sini ya. Kalau misalkan lihat nih double topnya terbentuk, tapi dia begitu sampai ke tengah dia tidak langsung ke bawah, dia malah ke atas lagi. Ada kecenderungan bahwa double topnya nih bisa gagal gitu ya. Jadi untuk entry-nya juga sama, kalian bisa di 8775, stop loss-nya kalian taruh di 8500, targetnya kalian bisa taruh di 9325 ya, seperti itu. Itu untuk ketiga bank yang bisa kalian jadikan referensi untuk tradingan minggu depan. Nah, sekarang teman-teman ya, saham-saham yang kalian request, yang pertama ada BRMS. Oke, untuk BRMS ini bagaimana ya? Pertama kalau misalnya kita lihat ini udah membentuk structure baru ya, structure high baru. Kita tinggal tarik Fibo aja yang gampangnya sebelah sini. Kemudian kita tinggal gambarin aja dia punya area crown-nya ya seperti ini. Ya, jadi ini area buy-nya di sebelah sini ya teman-teman ya, di angka 100 sekitar 160 sampai 168. Kalau misalnya dia bisa bikin swing low di area situ, kalian bisa ambil buy ya teman-teman. Tapi kalau belum bikin swing low ya jangan kayak gitu ya. Kemudian berikutnya ada Gojek Tokopedia, Goto. Oke. Nah, si Goto ini juga masih bermain-main di area supportnya. Jadi menurut saya dia akan break sekali lagi, dan pada saat dia break ke bawah kalian perhatikan apakah ada false break ke atas. Kalau ada kalian bisa entry, tapi kalau enggak ya mendingan jangan dulu, karena ini memang trennya itu masih turun ya, masih down trennya masih kenceng, cuman dia ketolong dia berada di area support kuat aja gitu. Jadi kita tinggal perhatikan begitu dia bikin false break, kalian bisa masuk untuk buy dulu gitu ya. Kemudian berikutnya ada Inco ya. Untuk Inco ini saya masih ada posisi di Inco by the way ya teman-teman. Jadi saya masih diamin, ini relate juga ya. Stop loss-nya masih sama, masih di 6075, dan pandangan saya masih belum berubah. Kenapa? Karena menurut saya dari level sekitar 6250 sampai 6825 itu adalah level akumulasi. Jadi saya patokannya area tersebut, selama dia masih belum keluar dari area tersebut saya tidak akan mengambil tindakan untuk posisi yang sudah saya buka gitu. Jadi saya masih diamin, target saya masih sama, stop loss saya masih sama ya, seperti itu. Kemudian ada BES teman-teman. Nah, untuk BES ini ada breakout dari level support minornya, di breakout dengan impulsive candle bearish seperti ini. Ini juga menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Jadi menurut saya si BES ini kalau mau collect atau mau kumpulin ya, bisa jadi di level 142an itu yang aman ya. Kalau sekarang dia baru breakout masih ngeri-ngeri sedap ya teman-teman. Jadi menurut saya tunggu aja di level 138 sampai 142 seperti itu. Kemudian berikutnya ada DOIT. Oke, nah untuk DOIT ini juga sama teman-teman ya. Ini juga agak serem ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita perhatikan di sini ada trendline bullish, dia sekarang sedang bergerak di bawah trendline bullish tersebut yang sudah di breakout tentunya ya. Dan membentuk konsolidasi kecil. Konsolidasi kecilnya ini juga arahnya ke bearish ya gitu. Jadi kalau menurut saya DOIT ini nanti dulu ya teman-teman ya, tunggu dulu. Mungkin tunggu sampai di 370 atau 340, 346 gitu ya. 346 itu yang paling aman seperti itu. Nextnya ada SMGR teman-teman.
Oke, untuk SMGR ini saham yang menurut saya lumayan oke ya. Kenapa? Karena patternnya jelas ya, dia bearish, dia akumulasi dan sekarang dia menuju ke mau meledak ya teman-teman. Jadi SMGR ini juga boleh kalian jadikan referensi untuk kalian tradingan minggu depan ya sebenarnya. Dilihat dari di sini ada impulsive candle, dia korektif yang sehat, tidak lebih dari 618, kemudian dia naik lagi di hari Jumat di close dengan candle bullish bullish pin bar seperti ini. Ini harusnya ada tendensi untuk ke atas. Jadi kalian bisa ambil buy di level 7750, kemudian untuk stop lossnya cukup di angka 7275 dan untuk TP-nya kalian bisa taruh di level kurang lebih 8700-an ya, seperti itu. Itu untuk SMGR. Kemudian berikutnya ada CAKK ya. Nah, untuk CAKK ini dia sudah ada breakout ke atas dan membentuk satu higher high baru, teman. Pada saat retracement dia balik lagi ke level konsolidasinya gitu ya. Jadi yang bisa kalian perhatiin ya, ketika dia sudah menyentuh level 210-an ya. Jadi itu di 210 nanti kalian lihat apakah ada swing low atau enggak. Kalau ada kalian bisa masuk, kalau nggak ada mendingan di skip dulu ya. Terakhir ada JSMR teman-teman. Nah, untuk si JSMR ini kalau misalnya kalian lihat, dia sekarang berada di level support dan dipantulin ke atas, terus dia lagi retrace. Nah, retracementnya ini harusnya retracement yang normal ya, jadi yang sehat. Jadi saya di sini rekomenin kalian bikin seperti ini Fibonacci retracementnya, kemudian kalian bikin crown areanya, dan kemudian kalian bisa remove, dan ini menjadi level buy kalian yang bagus ya. 3330 sampai 3390 itu level buy kalian. Stop loss kalau misalnya kalian mau buy di area itu, tentu stop lossnya harus di 3230 ya. Kemudian untuk TP nya kalian bisa incer atau ambil di 3600-an. Seperti itu untuk JSMR ya. Oke teman-teman, jadi itulah saham-saham yang kalian bisa jadikan referensi, dan semua kalian request saham udah saya bahas. So kalau misalnya kalian mau request saham, jangan lupa kalian tinggal komen aja di kolom komen di bawah. Terus kalau misalnya kalian berminat atau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa subscribe channel ini, kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian yang lain, kalian bisa like ya teman-teman. Tolong please bisa like video ini dan juga nyalain notif teman-teman, supaya supaya kalian gak ketinggalan apapun yang gue upload ke depannya gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.